lihatin dulu gambarnya. Ya. Nah, model Carnot itu punya asumsi dasar apa? Asumsinya adalah bahwa masing-masing perusahaan dalam oligopoli itu memperhitungkan atau mempertimbangkan quantity ya yang akan dihasilkan oleh pesaingnya. Key. Jadi key ini menjadi acuan ya, menjadi acuan strategi dari Carnot atau model Carnot. Jadi kalau perusahaan itu di oligopoli ada dua, maka A akan memperhitungkan berapa barang yang dihasilkan B. B juga demikian, dia memperhitungkan berapa barang yang dihasilkan oleh A. Sehingga nanti dengan memperhitungkan itu mereka akan memutuskan berapa nih saya akan jualan barang yang saya produksi sendiri ya, yang akan saya jual, dan berapa harganya. Ya, dengan memperhitungkan masing-masing pesaing tadi ya. Seringkali model Carnot dibahas menggunakan duopoli karena duopoli itu paling sederhana ya, cuma ada dua perusahaan. Tapi dua perusahaan pun sudah cukup sebetulnya untuk menunjukkan kompetisinya ya, karena sudah terpenuhi ya. Gitu. Nah, jadi di model Carnot makanya Q pasar itu nanti akan dipenuhi oleh IA plus IP nanti. Gitu ya. Ya sudah, berarti nanti kita akan menganalisis lebih jauh bagaimana nanti perusahaan ini memutuskan berdasarkan apa jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan yang lain. Ya. Ya. Oke, jadi nah saya tuliskan lagi, misalnya ini adalah 30 mili. Sekarang kita mau tahu berapa perusahaan A nih, perusahaan A revenue-nya berapa, ya. Maka kita bisa menghitung P dikali A kan gitu, ya. Seperti itu. B juga gitu, RB dengan P dikali IB. Nah, sekarang A dulu aja ya, bisa dua-duanya ya. P itu kan ini, tinggal kita tuliskan aja P 30 min Q. Ini nanti kan akan dipenuhi oleh dua perusahaan, jadi langsung saja bisa kita tulis min I A gitu ya, plus IB kurung lagi dari kali A. Kalau mau diuraikan berarti 30 A min I apa A kuadrat min IA I B ya. Itu revenue-nya ya. Revenue-nya siapa? A ya. Sekarang berapa? Ini kan revenue secara total ya. Misalkan katakanlah cost-nya kita anggap kita nolkan dulu ya. Jadi kita tidak mau memperbanyak data yang dipakai, kita asumsikan cost 0 gitu ya. Jadi MR, jadi kan prinsip MR sama seperti yang saya uraikan tadi sebelumnya. MR untuk A itu bisa kita langsung turunkan gitu ya, 30 min berapa? 2 A min B ya, gitu kan, turunkan terhadap A. Kalau MRA sama dengan MC-nya, nah MC-nya mungkin baru saya tambahkan, MC-nya anggaplah 0 ya, maka ini akan menjadi
MR-nya 0, kemudian 30, min 22, 2 QA, min QB. Ya. Sehingga keputusan QA, karena kita mau analisis QA, itu berapa keputusannya? Keputusan Q yang akan dijual oleh A itu menjadi 30 min ya IB bagi 2 sama dengan 15 min setengah IB ya, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini samaan terakhir ini yang kita dapatkan QA sama dengan 15 min setengah QB. Ini adalah istilahnya keputusan output ya, keputusan output. Output A ini sebetulnya bisa juga reaksi terhadap B. Sebaliknya B pun sama, nanti dia akan memutuskan output berdasarkan A. Jadi hubungan matematisnya sebetulnya dalam persamaan ini adalah aksi-reaksi mereka ya. Karena itulah dalam model Cournot itu dijelaskan ini dengan asumsi A dan B menggunakan atau bentuk kurva Diamond-nya sama, berarti ini bisa kita, karena tidak lain sebenarnya kalau kita ganti dengan B, hanya tinggal diubah, ini digeser bukan A lagi tapi B dan seterusnya sama ini diturunkan. Pada akhirnya nanti mirip sama ya, 15 min setengah, tapi kalau kita mau menghitung QB-nya, berarti QB sama dengan 15 min setengah QA, kira-kira gitu. Ya, gitu. Jadi dalam model Cournot akan muncul seperti ini. Ini adalah kurva reaksi untuk A dan QB 15 min setengah QA. Nah, kalau mau digambarkan, kita gambarnya akan kita ubah, kita bukan bikin di gambar yang seperti ini, kita hapus gambarnya, karena kalau gambar seperti ini gambarnya masih P dan Q. Kalau mau gambar dua ini di satu gambar, Anda ubah ini QA dan ini ganti jadi QB, boleh gitu. Atau terbalik juga nggak apa-apa, misalnya ini QA, QB, tidak masalah ya. Tidak ada masalah kalaupun posisi berbalik gitu. Yang penting dua-duanya Q ya. Itu boleh Anda pakai ya, silakan. Nah, ini kalau Anda mau menggunakan kurva aksi reaksi namanya ya. Nanti akan terbentuk kurva reaction curve-nya A dan reaction curve-nya B. Tinggal gunakan data sesuai persamaan ini aja ya. Gitu. Ya. Seperti itu ya kira-kira. Ya. Ini 30, biasanya 15. Ya. Gitu kan? Nah, nanti ketika kita gambar, kalau kita menganalisis dengan menggunakan analisis kurva aksi reaksi ini, nanti akan ketemu titik keseimbangannya emang. Di mana keseimbangan Cournot ini, model Cournot ini. Keseimbangannya ya ini, ketika berpotongan reaksi A berpotongan dengan reaksi B, kan di sini nanti ketemu sama ya. Kapan? Sudah ditemukan bahwa sepertinya dapatnya 10. Sebenarnya caranya dapat 10 di mana ketika QA sama dengan QB Anda ganti aja. QA sama dengan QB berarti ini ganti QA ya. Tinggal Anda selesaikan salah satu aja. QA sama dengan 15 min setengah QA. Nanti dapat 10 ya. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya sederhananya ya. Ya. Nah, cara singkatnya 10 ini sebetulnya tidak lain sepertiganya ya dari total. Ya. Itu ya sepertiganya. Jadi memang secara umum model Cournot ini kalau diselesaikan hampir di rata-rata modelnya itu akan ketemu di sepertiga dari demand marketnya. Ini kan market. Gitu. Ya.